pada pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri pada masa subur tanpa kontrasepsi dan melakukannya itu teratur dan belum terjadi kehamilan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Kita harus cari tahu penyebabnya. Apakah penyebabnya itu dari faktor laki-laki, apakah penyebabnya itu dari faktor wanita, ataupun bahkan faktor campuran dari keduanya. Nanti kita akan bisa ketahui dan kita bisa dicarikan solusinya. Halo dokter. Halo Mas, ya kenalkan nama saya Dr. Awan Nur Cahyo, SPFB Kafer, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi di Rumah Sakit Kasih Ibu. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan tips and tricks ya pada saat program hamil untuk mendapatkan kesuksesan melalui program tersebut ya. Nah, kemudian jangan lupa sahabat kasih untuk mensubscribe channel YouTube Rumah Sakit Kasih Ibu. Jadi para sahabat kasih bisa mendapatkan informasi terkini program dari Rumah Sakit Kasih Ibu yang bisa memperlancar program yang sahabat kasih jalankan ya. Baik dokter, apa yang dimaksud dengan program hamil? Ya, jadi program hamil itulah suatu tindakan yang kita lakukan untuk mempercepat terjadinya suatu kehamilan pada pasangan-pasangan yang sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan program kehamilan ya. Jadi misalnya lebih dari 1 tahun sudah menikah, sudah melakukan campur pada masa subur, kemudian tanpa kontrasepsi, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan melalui program hamil gitu. Dok, apa saja jenis program hamil? Jadi program hamil itu ada 3 ya. Jadi bisa secara natural, bisa menggunakan teknologi berbantu seperti misalnya inseminasi intrauterin ataupun dengan bayi tabung ya. Ketiga-tiganya itu termasuk salah satu bentuk dari program hamil ya. Lalu kapan sebaiknya program hamil dilakukan, Dok? Nah, jadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa pada pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri pada masa subur tanpa kontrasepsi dan melakukannya itu teratur dan belum terjadi kehamilan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Kita harus cari tahu penyebabnya. Apakah penyebabnya itu dari faktor laki-laki, apakah penyebabnya itu dari faktor wanita, ataupun bahkan faktor campuran dari keduanya. Nanti kita akan bisa ketahui dan kita bisa dicarikan solusinya. Dokter, apakah pasien yang punya riwayat keguguran boleh mengikuti program hamil? Boleh, itu boleh sangat disarankan untuk mengikuti program hamil, apalagi kalau misalnya usianya sudah memasuki usia advance ya. Misalnya di atas 34 ke atas, itu sebaiknya cepat-cepat melakukan program kehamilan. Tapi tetap tentu saja kita harus cari tahu dulu apakah penyebab keguguran sebelumnya, apalagi kalau kegugurannya itu berulang ya. Sebelum kita memasuki program kehamilan, kita harus cari tahu penyebabnya ya, biar kegugurannya itu tidak berulang lagi ke depannya. Seperti itu. Dokter, faktor apa yang menghambat program hamil? Nah, biasanya faktor-faktor yang menghambat program hamil adalah kesibukan ya. Jadi pada saat program hamil itu baik laki-laki maupun perempuan, baik suami ataupun istri, pada masa-masa tertentu pada saat kita melakukan program hamil disarankan untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya itu adalah untuk mengecek apakah telurnya itu membesar, apakah rahim sebelah dalamnya itu sudah mulai menebal, sudah memasuki masa subur atau belum ya. Jadi itu masa-masa pemeriksaan evaluasi itu memang harus
dalam hari-hari tertentu ya. Jadi biasanya para sahabat kasih yang kesibukannya tinggi, kadang suka melewatkan masa-masa tersebut untuk melakukan pemeriksaan, sehingga itu sangat berpengaruh pada program kehamilan. Dok, haruskah berhubungan seksual setiap hari agar cepat hamil? Nah, yang terpenting agar cepat hamil, kita melakukan hubungan suami istri itu pada saat rin subur ya. Jadi para sahabat kasih semua harus mengetahui rin subur saya itu waktunya kapan gitu ya. Walaupun kita melakukan hubungan suami istri setiap hari, tetapi tidak dilakukan pada masa subur, biasanya ya untuk jadi kehamilan sangat minimal ya. Makanya sangat penting sekali kita itu mengetahui rin subur kita ya. Jadi kita hitung dari bagaimana pola siklus haid kita. Kita harus tahu dalam 6 bulan terakhir itu. Jadi dengan kita mengetahui rin subur itu akan meningkatkan terjadinya suatu kehamilan seperti itu. Ya, baiklah. Jadi itu yang bisa saya berikan, pesan saya untuk para sahabat kasih ya. Kenali kapan saya harus melakukan pemeriksaan kesuburan ya, kapan saya harus menemui dokter ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, apabila 1 tahun sudah menikah dan juga sudah melakukan hubungan suami istri pada masa subur tanpa menggunakan kontrasepsi dan melakukannya itu teratur, belum terjadi kehamilan, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ke dokter. Apalagi faktor usianya sudah mulai memasuki usia advance, yaitu mulai 34 tahun. Jadi kita harus melakukan cepat-cepat. Kalau pada saat sudah 34 tahun, kita tidak perlu menunggu 1 tahun, cukup setengah tahun belum jadi kehamilan. Dengan kriteria seperti tadi, kita sebaiknya wajib melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Jangan lupa para sahabat kasih untuk subscribe channel YouTube Rumah Sakit Kasih Ibu, sehingga bisa mengetahui program-program apa saja yang ada di Kasih Ibu, sehingga bisa memperlancar program yang sedang para sahabat kasih jalankan ya. Sekian yang bisa saya berikan. Salam dari saya, Dr. Awan Nur Cahyo, SPOG Cafe, dan juga salam dari Kasih Ibu, Rumah Sakit Kasih Ibu untuk para sahabat kasih ya. Semoga semua program yang dijalankan cepat membuahkan hasil dan mengalami keberhasilan.